Di masa-masa ini, kita nggak bisa senangkan semua orang. Yang kita perlu lakukan tetap berbuat baik, tapi mengandalkan hikmat Tuhan dan kuasa Tuhan. Maka akan banyak orang berhenti bodoh, berhenti miskin, dan berhenti hidup dalam keterburukan. Kita belajar yang ketiga, kekuatan berbuat baik atau ilmu berbuat baik. Perbuatan baik harus dilepaskan di dalam pengurapan atau kuasa Tuhan. Kita belajar jangan cuma berbuat baik saja, tapi kita perlu mengandalkan kemampuan dan kuasa Tuhan. Karena kita manusia yang memiliki keterbatasan secara finansial, secara energi, secara waktu, secara hikmat. Tapi orang yang perlu dibantu begitu banyak. Kita bisa stres karena begitu banyak orang yang perlu kita tolong. Tapi kita memiliki begitu keterbatasan. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu memakai kuasa Tuhan. Pengurapan Tuhan dalam berbuat baik. Makanya Yesus dalam kisah para rasul dikatakan bahwa Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik. Karena dia diurapi Tuhan. Dengan demikian Allah menyertai dia. Amazing dan luar biasa. Ada begitu banyak, saya mau katakan, penyakit yang tidak bisa diselesaikan secara medis. Butuh kuasa Tuhan. Waktu Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangan. Waktu Yesus menyembuhkan orang kusta. Waktu Yesus menyembuhkan wanita yang 12 tahun pendarahan. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus yang mati setelah 4 hari. Yang Yesus lakukan, dia bukan cuma berbuat baik secara medis, tapi dia lakukan lewat kuasa Tuhan. Sehingga yang tangannya mati bisa kembali hidup, orang kusta bisa tahir, wanita yang pendarahan selama 12 tahun bisa sembuh, dan Lazarus yang mati bisa bangkit. Kalau kita cuma mengandalkan uang kita, tenaga kita, sampai kapan orang itu bisa bebas? Petrus dan Yohanes memiliki terbatas dalam keuangan. Ketika masuk dalam bait Allah, dia dicegat sama orang yang lumpuh sejak lahir. Dan kemudian Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya itu kuasa Tuhan, bangkit dan berjalan. Saat itu juga orang yang gak pernah berjalan, orang yang lumpuh sejak lahir berdiri. Dan sejak saat itu dia berhenti minta-minta. Dia berhenti ngemis, berhenti jadi miskin. Kita perlu mengandalkan kuasa Tuhan agar membuat orang berhenti jadi miskin, berhenti jadi bodoh, berhenti atau mengeluarkan orang dari keterburukan. Saya mau beritahu, ada begitu banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara hikmat manusia. Butuh kuasa Tuhan, butuh hikmat Tuhan. Ketika Yesus melihat 5.000 orang kelaparan di depan matanya, dan hari sudah sore, semua rumah makan tutup, dan keuangan yang ada di kas Yesus juga terbatas. Sedangkan yang ada di tangan cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Yang Yesus lakukan, hatinya ingin menolong. Begitu banyak keterbatasan di tangannya. Yang dilakukan, dia menghadap ke atas mengucap syukur, dan kemudian memakai kuasa Tuhan. Dan kemudian dia menyuir-nyuir roti dan ikan. 5.000 orang kenyang dan sisa 12 bangku. Yesus saat diperhadapkan wanita yang ketangkapan berzina, orang Farisi berkata, menurut hukum Yahudi, wanita ini harus dihukum mati, dirajam batu sampai mati. Menurut kamu bagaimana, Yesus? Kalau Yesus menggunakan hikmat manusia, dia akan berusaha untuk menyenangkan manusia. Wanita ini pasti akan mati. Tapi saya bersyukur Yesus tidak menggunakan hikmat manusia, tapi Yesus menggunakan hikmat Tuhan. Dan berkata, kalau ada di antara kalian tidak pernah berbuat dosa, silakan rajam wanita dengan batu. Dan masing-masing orang mulai meninggalkan ruangan itu. Dan wanita ini diselamatkan. Luar biasa, penting di masa-masa ini. Kita gak bisa senangkan semua orang. Yang kita perlu lakukan tetap berbuat baik, tapi mengandalkan hikmat Tuhan dan kuasa Tuhan. Maka akan banyak orang berhenti bodoh, berhenti miskin, dan berhenti hidup dalam keterburukan. Jadi kita belajar hari ini, kekuatan berbuat baik yang pertama, dalam mengerjakan hal yang baik, kadangkala kita sadar melewati banyak kritik. Yang kedua, kekuatan berbuat baik, mengerjakan yang baik dimulai dari hati. Dan yang ketiga, perbuatan baik harus dilepaskan dalam pengurapan dan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.